lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewel. Dan masih bersama Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak, ini sekarang saya mau tanya kapasitas Pak JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ya. Ini kan kemarin yang sempat rame soal pembatasan toa di masjid, Pak. Yang menurut sebagian orang katanya ini hiruk pikuknya mengganggu dan lain sebagainya. Nah, menanggapi hal seperti ini sebenarnya harus bagaimana sih Pak soal toa itu? Begini, di kota itu masjid jarak antara satu dan ke masjid lain itu paling tinggi 1 kilometer. Tidak terlalu jauh Pak ya? Tidak terlalu jauh. Jadi kalau semuanya mic-nya, toanya itu saling keras sekali, saling mengganggu. Jadi coba kita berdiri di menjelang maghrib, dengar pengajian di masjid atau azan sama-sama. Itu kan kacau suaranya itu kan. Terlalu polusi udara Pak. Polusi udara. Jadi kita minta agar kita edarkan pengumuman bahwa kapasitas speaker itu jangan melampaui masjid yang lain. Ya. Jadi harus hanya setengah kilometer lah begitu, jangan lebih. Jadi kira-kira 40 rumah begitu jaraknya. Karena kalau terlalu besar, kacau, justru pengajiannya tidak kedengaran, azannya tidak jelas. Karena tarung suara Pak ya? Suara, itu kenapa kita minta turunkan itu. Apalagi kalau subuh. Jam sekarang subuh 4.15, kalau dimulai jam 4 itu anak-anak masih mau istirahat, mau sekolah besok pagi, yang sakit gimana, bayi-bayi gimana, orang yang pulang kerja gimana. Jadi agar diturunkan. Tidak dilarang diturunkan volumenya. Hanya menurunkan volumenya saja? Iya, volumenya. Karena ada anggapan tuh, wah ini apa-apa pemerintah diatur nih. Ya memang diatur. Diskriminasi. Diatur menurut Pak JK? volumenya. Agar turunkan. Jangan terlalu kencang. Kalau supaya tidak terlalu ada bising. 10 masjid satu kampung gitu kan. Nggih. Semuanya toanya terlalu besar suaranya, volumenya tinggi. Kan jadinya tidak jelas justru. Iya. Bahkan kadang-kadang ada yang over setengah jam sebelum subuh sudah tartil Quran. Itu yang kita batasi. Jangan pengajian sebelum azan itu jangan lebih dari 5 menit. Nggih. Menunggunya 10 menit. Jarak adzan sama komat jangan terlalu jauh. 10 menit, jangan kurang dari itu. Jadi totalnya azan 4 menit. Pengajian 5 menit. Tarhim 5 menit. Itu. Jadi totalnya 20 menit. Itu cukup waktu untuk orang berjalan ke masjid. Oke. Jangan setengah jam sebelumnya sebelum azan sudah tarhim. Apalagi subuh Pak ya? Subuh. Itu semua tarhimnya pakai kaset lagi. Suruh dengerin kaset setengah jam sebelum subuh. Saya aja kadang-kadang terganggu kan. Apalagi orang yang non-Islam kan. Nah, itu dibutuhkan toleransi. Nah, terakhir ini saya tertarik dengan pernyataan Pak JK tentang Kemenak bukan hanya untuk NU. Sebenarnya menurut Pak JK bagaimana sih itu? Peran Kemenak itu seharusnya seperti apa? Kok ada bahasa ini Kemenak lahir hadiah untuk NU? Ya Kemenak kan namanya saja Kementerian Agama. Jadi mengurus, mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Semua agama? Semua agama. Tidak hanya Islam? Ya, tidak hanya Islam. Apalagi NU Pak ini? NU. Kalau komentar Pak JK? Ya saya bilang ini kan kita berdasarkan Pancasila. Pasal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menjaga itu bahwa Kementerian Agama ditugaskan untuk menjaga ketuhanan yang Maha Esa. Bukan jangan mengecilkan makna daripada Kementerian Agama. Mesti lebih besar peranannya, bukanlah kecil peranannya. Kalau hanya untuk balas jasa ke NU itu kecil amat itu Kementerian Agama. Mengerdilkan Kemenak sendiri Pak ya? Mengecilkan Kemenak sendiri. Oke. Semacam hadiah saya bukan, menegakkan Pancasila dong. Oke. Jadi katakanlah kalau bahasa umumnya itu Pak JK ini hadiah untuk Indonesia. Ya, tidak hanya untuk Partai Golkar. Iya, persis. Begitu. Harusnya untuk Indonesia malah hanya untuk satu agama. Itu namanya mengkerdilkan. Nah beberapa hari terakhir saya juga melihat Pak JK ini melantik Dewan Kehormatan PMI. Di daerah mana-mana itu. Saya penasaran. Bagaimana cara Pak JK memilih dan menentukan orang yang tepat sebagai ketua maupun Dewan Kehormatan PMI?
Ya, Karena ini kan lembaga sosial. pengurus itu dipilih oleh musyawarah daerah. Oh, pakai musda, Pak ya? Musyawarah daerah. Jadi musyawarah daerah memutuskan ketua dan juga beberapa formatur. Mereka lah yang memilih pengurus itu. Kami tidak tahu itu siapa yang bisa kerja di daerah, tidak tahu. Yang tahu itu mereka sendiri. Artinya bukan tunjukan Pak JK ya? Bukan. Itu semua oleh daerah sendiri. Kita hanya mengesahkan saja. Jadi Karena saya yang tahu kemana-mana kerja hanya mereka. serahkan aja surat SK. Yang dari usulan daripada daerah-daerah itu. Sama dengan organisasi lain begitu. Oke. Nah, saat ini kan masyarakat Indonesia, Pak JK, nyuwun sewu sedang mengalami kesulitan ekonomi nih. Dengan pandemi yang sampai hari ini belum tahu kapan ujungnya. Dan banyak yang mengeluh. Kalau Pak JK sendiri, apa keresahan Bapak terhadap kondisi tercinta negara kita hari ini? Ya termasuk tadi pandemi itu, COVID-19 itu. Bahwa ini walaupun kita bersyukur sudah menurun dan usaha masyarakat seluruh bangsa ini, pemerintah dan masyarakat sudah menurun. Dengan disiplin masyarakat sudah menurun. Ya seperti tadi itu pakai windshield itu kan. Windshield. Kalau saya kan kita berjauhan tidak apa-apa kan. Iya Pak. Kalau dekat-dekat saya juga masih pakai itu. Dan ini semuanya sudah diswab Pak. Apa itulah ya. Bahkan juga divaksin kan kamu. Iya kan? Nah, ini mau ngomong yang rileks sedikit, Pak. Nah. Katanya Pak JK itu punya lagu kenangan tentang lagu ini, Pak. Coba diperdengarkan ke Pak JK. Lagu kalian. Boleh tahu Pak, ini lagu judulnya apa? Senja di Kaimana. Oh, Senja di Kaimana. Kok kayaknya Pak JK ini menikmati banget lagu ini. Punya kenangan apa Pak? Ya pertama waktu itu lagu-lagu seperti itu enak didengar. Adalah seperti itu, ada di Cianjur. Di Cianjur. Ada rumah sakit Karolus, orang itu lagu-lagu seperti zaman dulu itu. Nah salah satu yang menurut saya yang paling enak didengarin dari Senja di Kaimana. Sehingga saya datang ke Kaimana. Oh, gara-gara lagu ini? Gara-gara saya datang sendiri untuk menikmati senja itu gimana? Menikmati senja memang luar biasa karena Kaimana itu di pinggir pantai, di belakangnya ada gunung. Jadi kalau senja itu kelihatan dari gunung dan pantai. Indah begitu Pak? Indah begitu. Oke. Jadi kalau mau lihat senja yang indah datanglah ke Kaimana di Papua Barat. Mungkin ada kenangan juga dengan Ibu tentang lagu itu? Ada juga. Ada juga. Saya dan Ibu tidak pintar nyanyi lah. Tidak pintar nyanyi Pak ya? Memang Pak JK ini tidak pintar nyanyi, tapi pintar nyari duit. Sobat Kepo, masih ada kisah menarik lainnya dari bintang tamu kita yang luar biasa ini. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.